Siapa yang mau share screen? Silakan langsung aja. Cikara nih. Pak, boleh izin Pak? Silakan, Mas Baik, makasih Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya belum saya update yang di dokumen yang lama Pak. Ya, nggak apa-apa. Saya izin share screen. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sebetulnya ini Pak, saya ganti semua jurnal yang kemarin saya cantumin di dokumen Pak, karena menurut saya ini jurnal yang saya dapat minggu ini lebih bagus itu Pak, khusus tentang konvergensi harga. Jadi yang pertama saya pengen share dulu Pak tentang review jurnal yang saya dapat, yaitu berjudul sebenarnya ini adalah efek pembangunan infrastruktur kereta api Pak terhadap konvergensi harga yang terjadi di negara bagian di Amerika Serikat dengan data yang digunakan dari tahun 1866 sampai 1906, di mana harga komoditas yang diteliti yaitu jagung dan gandum oleh penelitinya Solakoglu dan Godwin, di mana di sini teori dasarnya yaitu tentang law of one price dan purchasing power parity. Lalu ada juga dengan yaitu Cournot tahun 1927 tentang pasar yang merupakan teritori gabungan, jadi bukan hanya pertemuan antara pembeli dan penjual, tapi sebagai teritori gabungan di mana perdagangannya tidak dibatasi, sehingga akan terjadi sesuatu yang disebut sebagai konvergensi harga. Yang pertama Pak, data yang digunakan itu adalah data harga dari gandum dan jagung dari tahun 1866 sampai 1907, di mana dibagi menjadi dua Pak, yaitu dari tahun 1866 sampai 1886. Jadi titik tengahnya itu adalah tahun 1886, di mana itu ditetapkannya ada suatu hukum tentang pelarangan diskriminasi terhadap jalur kereta. Artinya ada pembangunan jalur kereta dari negara bagian di timur Amerika ke negara bagian barat. Nah, sebelum dilakukan uji stasioner Pak terhadap data yang data harga, di mana ada dua kota yang digunakan sebagai kota acuan. Jadi relative price gitu Pak, yaitu first difference-nya dia. Di mana kota yang pertama dipakainya adalah kota New York di timur, sedangkan yang kedua di Illinois di barat Amerika. Di mana uji unit root test yang digunakan menggunakan metode augmented Dickey Fuller test. Itu juga masih baru berjalan Pak, saya pelajari. Terus ada dua model yang digunakan Pak, seperti yang saya share ini. Yang pertama kan ini teori awalnya Pak, law of one price, di mana harga di satu kota itu cenderung akan mengalami konvergensi, di mana koefisien beta ini jika mendekati satu itu artinya ada konvergensi data. Terus yang penelitian ini ada dua model Pak yang digunakan. Yang pertama adalah model dengan tanpa variabel panjang rel kereta api sebagai proksi biaya transportasi. Jadi yang di atas tidak menggunakan panjang rel kereta api, sedangkan model yang kedua menggunakan panjang rel kereta api sebagai proksi biaya transportasi, yaitu dengan variabel RIT di sini Pak. Ini adalah panjang rel kereta apinya. Nah, penelitian tersebut menggunakan uji ADF, di mana H0-nya itu adalah terjadinya unit route atau non stasioner, sedangkan H1-nya tidak terjadi data yang bersifat stasioner. Hasil dari penelitian ini menggunakan berbasis namanya simulasi Monte Carlo dari Levin and Lin, di mana dia ada dua efek di sana Pak yang mempengaruhi perkembangan harga time series-nya atau panelnya, yaitu pertama individual specific fixed effect dan yang kedua time effect. Jadi dua model ini, model pertama dan model kedua juga dibagi menjadi tiga bagian Pak. Yang pertama tanpa menggunakan fixed effect tadi, jadi dua efek itu tidak digunakan. Terus yang kedua menggunakan individual specific fixed effect, dan yang ketiga menggunakan individual specific fixed effect dan time effect-nya.
Nah, untuk hasil dari dua model tersebut, di mana untuk yang no specific effect itu terjadi konvergensi relatif harga di semua negara bagian pada semua periode, dan konvergensi itu lebih cepat di periode kedua. Artinya ada yang disebut di penelitian itu sebagai speed of convergence, di mana di dalam hasil penelitiannya menggunakan frase half time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi efek dari suatu goncangan tadi. Jadi sesuai dengan tujuan awal penelitian, di mana konvergensi harga itu terjadi lebih cepat di periode kedua setelah terjadinya pembangunan rel kereta api. Lalu untuk yang terjadi individual specific effect, jadi dia ada di situ ada istilahnya ada efek dari penggunaan kota-kota dasar seperti New York dan Illinois, di mana di sini hasil dari penelitiannya itu adalah terjadi konvergensi relatif harga yang signifikan di semua negara bagian, di mana konvergensi lebih cepat terjadi di periode kedua, tapi hanya pada komoditas jagung. Sedangkan pada komoditas gandum sendiri, konvergensinya lebih cepat untuk kota-kota dasar yaitu Illinois. Mungkin ini karena di New York sendiri itu sudah tidak sebagai produsen daripada gandum tersebut. Lalu selain data harga tahunan Pak yang dipakai, di penelitian ini juga menggunakan data bulanan, di mana hasilnya sama, yaitu yang pertama reject H0 sehingga datanya bersifat stasioner. Berarti yang kedua konvergensi jagung lebih cepat dibanding gandum, lalu memasukkan spesifik efek konvergensi jagung dan gandum itu sama-sama terjadi konvergensi yang signifikan. Lalu untuk model yang ketiga ini Pak, menggunakan panjang rel kereta api sebagai proksi biaya transportasi, di mana tujuan dari penambahan variabel ini untuk melihat bagaimana efek dari biaya transportasi pada perbandingan dua periode. Pada periode kedua, di mana transportation cost itu di mana transportation cost lebih kecil, artinya panjang rel keretanya lebih panjang Pak. Itu konvergensi harga lebih cepat. Ini modelnya untuk yang kedua dengan biaya transportasi, di mana salah satu hasilnya juga saat Illinois menjadi kota dasar, speed of convergence-nya itu naik signifikan pada jagung dan gandum. Sedangkan saat New York sebagai kota dasarnya, speed konvergensinya itu tidak nyata. Ini terjadi karena penambahan panjang kereta pada kota New York itu tidak signifikan. Jadi di negara bagian timur Amerika itu setelah tahun 1886 itu tidak terlalu signifikan pertambahan jumlah rel kereta apinya. Lalu Pak, untuk ke depannya mungkin saya coba lagi tambah tentang yang simulasi Monte Carlo itu Pak, karena belum saya dapat teorinya. Terus yang kedua data Pak, data yang saya ambil kebetulan saya di statistik harga konsumen, saya ambil dari publikasi harga eceran beberapa komoditas bahan pokok data bulanan yang ada dari tahun 2010 sampai yang terakhir 2019. Ini mencakup sekitar 17 bahan pokok Pak. Nah, pembaginya tahunnya saya pakai 2016 karena 2016 adalah tahun di mana tol laut itu mulai dibangun Pak. Terus yang ketiga Pak, mau tanya Pak, kan di dalam penelitian ini ditambahkan variabel panjang rel sebagai proksi biaya transportasi. Nah, untuk tol laut ini apa gitu Pak ya variabel yang signifikan yang bisa digunakan? Ya, kalau tol laut ya harus dilihat ya namanya mungkin biaya perjalanan dari satu titik ke titik lain ya, bisa mungkin bisa lihat dari ekspedisi ya, kayak JNE atau JNT itu dia punya nggak semacam tabel harga untuk antar titik gitu kan, itu bisa digunakan gitu. Atau jadi kan kita bisa menggunakan perusahaan logistik kan, karena mereka yang mengirim barang dari satu titik ke titik lain di Indonesia itu bisa digunakan. Atau juga
Nah, kalau nggak tahu kalau di Indonesia apakah jarak antar titik itu mempengaruhi nggak? Jadi mungkin harus buka-buka siapa tuh jasa pelayaran Pelni atau apa tuh yang punya apa data biaya transport ya via laut gitu ya. Jadi itu ya alternatifnya. Tapi ya alternatif yang lain yang paling sederhana ya jarak aja. Jarak dari satu titik ke titik lain gitu aja diukur berapa kilometer gitu. Asumsinya semakin jauh semakin mahal gitu juga bisa. Gitu ya. Oke. Ya Pak, mungkin akan saya cari dulu Pak untuk variabel proksi biaya transportasinya Pak. Ya Pak, mohon arahan sama revisi Pak. Makasih. Ya, oke. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya, Mas ini Madi udah jelas. Ini dapat penelitian yang sudah sangat sesuai ya konteksnya. Cuma itu kan kereta api, Mas Madi mau lihat soal tol laut kapal kan, tapi yang lainnya kan sama semua. Jadi sudah bisa dipakai itu apa namanya? Insya Allah sudah bagus itu. Sudah pas itunya apa namanya? Metode dari segi metodologi, konteks permasalahan ya kan, teorinya udah bisa dipakai semua ya kan. Cuma beda konteks saja. Oke, selamat ya Mas Madi. Saat lanjut. Oke. Makasih Pak. Berikutnya siapa? Berangkat berikutnya. Yuk lanjut. Siapa yang berikutnya nih? Cikara. Ya Pak. Silakan. Mohon maaf saya menampilkannya berupa menggambar saja. Ya, saya sudah menuliskannya di sini. Untuk eta analisisnya ini sejauh ini saya carinya ini belum ada yang merasa asrek, tapi setidaknya ada satu, tapi mohon maaf saya menemukannya di luar jurnal resminya gitu, jurnal internasional. Ada satu orang yang berhasil mengujinya apa di perubahan pendapatan setelah wis mari presentasi aku tapi oke. Nah, yang pertama Hobson Tapia yang menguji perubahan pendapatan dengan selama pandemi, selama COVID, dia menggunakan observasi 54 dengan data panel. Namun ini modelnya ini dibilang sederhana, hanya segini. Sedangkan karena ini kekurangannya adalah dibilang terlalu sederhana dan tidak ada faktor lainnya seperti itu. Dan yang K dan L itu pendapatannya ini kan menggunakan pendapatannya para UKM totalnya. K sama L-nya juga demikian. Nah, tidak ada variabel lain seperti E atau M gitu ya. Dan yang kedua adalah yang diuji oleh Toya Skidmore. Itu saya tambahkan sedikit, ada unsur bencana alam lah seperti itu. Kan menggunakan kematian sebagai ini untuk model keduanya untuk menjadi makroekonomi. Nah, kesimpulannya adalah masih belum srek kalau sudah ya sudah menemukan, tapi masih belum seberapa srek untuk saya. Kalau stasionitasnya sudah benar dan juga hasilnya juga signifikasi pengaruh untuk model 1, dan yang kedua ini kan Y-nya tidak terlalu pengaruh pada kematian. Seperti itu Pak. Ini meta analisis dari saya yang kurang lengkap. Oke ya, Mbak. Jadi kembali lagi ya ke awal ya, bahwa penelitian itu harus jelas apa sih yang mau dicari gitu kan. Jadi Mbaknya ini mau nyariin soal apa yang mau dicariin, apa sih yang narasi yang mau disampaikan. Sebenarnya memang gitu ya. Selalu pesan apa yang mau disampaikan ketika penelitian ini selesai. Misalnya apakah penelitian ini mau bicara mengenai soal digitalisasi, misalnya apakah kemudian perusahaan yang invest besar. Itu juga saya menemukannya itu ya, beberapa kebijakan pemerintah itu ya ini juga dimasukkan dalam latar belakang. Seperti itu. Bukan itu Mbak, jadi kan kita melihat soal rumusan masalah ya.
Apa sih yang mau dijawab oleh penelitian ini? Kayak oke, kita contoh ya, ini contoh konkret ya. Mas Madi tadi. Itu berangkatnya sederhana. Dia bilang, Pak Jokowi ini bikin tol laut, ya kan? Ngabisin duit sekian miliar, sekian triliun, efektif nggak sih? Nah, itu pertanyaannya dia. Nah, kemudian dia lihat teori apa yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Oh, ada teori the law of one price. Kalau kebijakan tol laut itu berhasil, Pak. Kenapa Pak Jokowi bikin tol laut? Oh, karena harga, disparitas harga. Nah, berarti harusnya kalau ini sukses, disparitas harga jadinya mengecil antar antar apa? Antar daerah. Nah, oke, ada tekniknya pakai ini. Jadi, ya gitu loh. Jadi mbaknya ini apa yang mau dicari gitu loh. Yang dicari apakah misalnya efektivitas bantuan pemerintah misalnya. Oke, ya itu kalau dicari aja apa perusahaan mana yang menerima bantuan, mana yang nggak menerima bantuan, terus dilihat gimana perbedaannya antara dua perusahaan ini, misalnya seperti itu. Atau misalnya mau apa ya, mau ngomongin soal digitalisasi misalnya, semakin perusahaan terlibat dalam digital ekonomi, maka semakin tidak terdampak krisis misalnya seperti itu. Nah, kemudian cari datanya kan mana. Jadi harus berangkat dengan narasi yang tepat gitu loh. Apa yang mau dicari gitu loh. Nah, kalau kita nggak jelas mau cari apa, nah itu yang mau itu banyak, mau perusahaan UKM apanya, tenaga kerjanya, apakah mau ngomongin soal kreditnya, apa ngomongin soal marketingnya, mau ngomongin soal omsetnya, banyak banget yang mau diteliti gitu loh. Ya, kalau kita harus punya fokusnya apa yang mau diteliti dulu supaya lebih tajam penelitian itu, nggak kemana-mana gitu loh. Ya, baik. Ya, seperti Ya. itu. Jadi harus berangkat dengan pertanyaan yang kuat, yang konkret gitu loh. Apa yang mau diteliti gitu. Kayak Mas Adrian kemarin soal stunting ya kan, mau lihat soal. Jadi kalau UKM itu kan adalah objeknya. Apa dari UKM yang mau diteliti gitu loh. Ya, Ya. seperti itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk, silakan lanjut. Izin Pak ya. Oke, silakan. Sama nih. Dadang. Ya Pak. Silakan Mbak, Mas. Pertemuan terakhir kan Bapak menyarankan untuk melihat tentang apa? Welfare pertanian Pak ya. Terus kemudian saya menemukan meta analisis ini Pak, apa? Keuntungan apa yang diterima petani kecil terhadap standar pertanian berkelanjutan. Di sini si peneliti meneliti dari 97 studi empiris Pak, data 95 sampai 2015 di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Di sini tentang efek dari sertifikasi internasional Pak terhadap kesejahteraan petani. Nah, dia menyimpulkan terakhir bahwa petani yang memiliki sertifikat sertifikat internasional itu akan menerima harga lebih tinggi 20 hingga 30% dengan tingkat pendapatan rumah tangganya juga meningkat. Nah, dari sini saya mencari studi kasus yang ada di Indonesia, ketemu ini Pak, sertifikat UTZ terhadap peningkatan produksi. Di sini dia meneliti petani kakao di Jembrana, Provinsi Bali. Kemudian dari sini saya teringat Pak akan apa? Dulu saya pernah tugas di Kecamatan Dampit, di situ terkenal akan kopinya Pak. Hampir 90% kopinya diekspor. Kemudian saya mencari-cari literatur, ternyata di petani Kecamatan Dampit itu sudah banyak yang menerima sertifikat dan ada yang sedang mengajukan. Jadi terus kemudian datanya ini nanti rencananya data primer Pak. Jadi kalau dari dinas punya data petani yang memiliki sertifikat dan tidak, nanti akan di sampel. Kalau tidak nanti mungkin dengan cara snowballing seperti itu Pak. Mungkin ada masukan. Jadi ingin tahu perbedaan kesejahteraan petani antara yang memiliki sertifikat internasional dan tidak, seperti itu Pak. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya boleh kalau membuat kayak gitu. Dampak sertifikasi gitu ya. Lihat. Ya, nanti tinggal samplingnya yang harus diperkuat nanti untuk membandingkan antara yang nggak bersertifikasi sama yang bersertifikasi. Nah, nanti itu saya nggak tahu metodenya apa yang digunakan dalam jurnal tadi yang jadikan acuan. Apa RCT?
Gimana Pak? Metodenya apa? Eksperimen. Iya, Pak, apa? Melihat ini aja apa nilai tukarnya sama apa ya? Saya belum begitu apa Oke. sampai masuk ke sana. Ya, jadi kalau mau membandingkan antara yang tidak sama yang iya itu harus dicari yang sama, yang sebisa mungkin, semirip mungkin dari segi usia, omset. Ya kalau bisa yang membedakan itu cuma yang satunya bersertifikat, satunya enggak. Hanya kalau enggak gitu, kalau dia nanti secara karakteristik bisnisnya itu beda, nanti perbedaan itu bukan karena sertifikasinya, bisa jadi karena yang lainnya, hal yang lain. Misalnya karena dia punya koneksi yang lebih bagus, dia mungkin lebih tinggi sekolahnya, jadi harus hati-hati kalau membandingkan dua orang, ya kan, ini kan non eksperimental kan, harus hati-hati memilih respondennya, jangan agar dampaknya itu benar-benar karena sertifikasinya dan bukan karena yang lainnya. Itu. Kalau itu Pak apa? Sampelnya acak gitu Pak. Jadi dari apa? Misalkan ada data, oh ini petani yang sudah bersertifikasi, ini yang enggak, terus dirumus gitu. Nah iya, kalau mau kayak ini ya, ngomong secara teknis ya. Ya, ya. Misalnya kita ambil sampling, ya kan, sampling ada nih kelompok petani yang dapat sertifikasi, ini kelompok petani yang enggak, ya kan, kita ambil sampel random, acak. Nah, pertama kali ini kan ada 2 sampel nih, kita uji 2 beda dulu, uji 2 beda karakteristik yang bisa diobservasi, apa tuh, usia, misalnya pendidikan, ya kan, apa asal, apanya lah, apalagi ya nanti kita lihat di uji omset. Kalau misalnya yang mau diobservasi adalah aspek usaha, selain aspek usaha yang dilihat, nah uji beda dulu. Kalau dia nggak signifikan, berarti kan itu sama aja umurnya, walaupun ada perbedaan setahun 2 tahun, tapi secara fisik itu sama aja, seumuran. Terus yang lain-lain, pendidikan, soal yang lain-lain, soal kualitas yang menunjukkan kompetensi gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti itu sudah karakteristik itu apa namanya nggak signifikan, berarti ini tuh dua sampel ini adalah mirip gitu loh. Mirip. Yang membedakan satu sertifikasi, satunya enggak. Nah, baru dilihat nanti gimana aspek usahanya gitu. Nah, itu yang harus diitukan. Kalau mau kan, kalau yang benar ya kan pakai eksperimen. Jadi 2 kelompok yang sama mirip, yang satu dikasih sertifikasi, yang satu enggak, terus diobservasi antar waktu. Itu kalau pakai eksperimen, tapi mahal eksperimen gitu. Kalau nggak pakai eksperimen ya pakai namanya, istilahnya itu matching namanya, mematchkan agar 2 sampel ini itu benar-benar comparable gitu loh. Ya, jadi karakteristiknya itu sama. Kalau nggak comparable, nanti perbedaan itu bukan karena sertifikasi, tapi karena atribut atau karakteristik yang unik dari kelompok yang diobservasi ini tadi. Mungkin modalnya lebih besar, ya kan, pendidikannya lebih tinggi, ya bukan karena sertifikasinya gitu. Memang itu harus hati-hati dalam memilih sampel tadi, harus diuji pakai uji paling sederhana, pakai uji Bedamine tadi, uji beda rataan. Gitu. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa berikutnya? Saya Pak. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, untuk review jurnalnya ada beberapa yang masih sama seperti yang kemarin, yaitu tentang perpajakan. Kemudian ada saya tambah, yaitu tentang penelitian tentang pengaruh pajak terhadap performa perusahaan, yang mana dia menggunakan model Fish Effect dengan pengukuran performa menggunakan ROA, yaitu rasio antara laba dengan total aset, yang mana variabel independennya yaitu berupa leverage, kemudian likuiditas, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap penjualan. Nah, hasil estimasinya menunjukkan bahwa pajak itu menurunkan performa perusahaan, ditunjukkan dari penurunan laba.
Kemudian variabel yang lainnya berupa aset, ternyata pengaruhnya itu negatif terhadap kinerja perusahaan untuk studi kasus di Rumania ini, karena aset yang dimiliki atau aset yang perusahaan itu nyatanya tidak memberikan kinerja yang baik di negara Rumania tersebut, yang notabene dia merupakan bekas komunis, di mana memiliki lahan yang luas dan juga bangunan yang dengan industri yang besar, sehingga memicu peningkatan pajak real estate-nya. Kemudian leverage juga memiliki pengaruh negatif. Untuk penelitian untuk studi kasus di Indonesia sendiri tentang pajak dan produktivitas, itu saya masih belum menemukan, kecuali yang pernah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu tentang aglomerasi dan juga produktivitas perusahaan, yang mana perusahaan yang berada di daerah aglomerasi itu memiliki produktivitas yang lebih baik. Kemudian untuk meta-analisisnya, yaitu ini tentang perpajakan dan juga produktivitas, di mana menggunakan model taksonomi dari Gemmell Sons dengan studi dengan estimasi dari 49 studi tentang pengaruh pajak di negara OECD, yang mana menggunakan 3 prediksi pengaruh pajak, yaitu tax negative fiscal policy, tax positive fiscal policy, dan tax ambiguous fiscal policy. Hasilnya, sebelumnya prosedur yang digunakan yaitu analisis data panel dengan fixed effect dan random effect. Kemudian juga dilakukan uji untuk mengatasi permasalahan bias publikasi, karena banyak dari publikasi yang ditemukan itu ternyata peneliti dan beberapa jurnal itu hanya memiliki preferensi berupa menyesuaikan hasil mereka sesuai dengan teori yang ada. Hasil menunjukkan bahwa adanya perbedaan karakteristik ekonomi politik dan peraturan di setiap negara itu mempengaruhi pajak yang dibayarkan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Jadi untuk meta-analisis yang saya temukan itu tidak secara langsung menghubungkan antara pajak dan produktivitas, melainkan tentang pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dan saya kira penelitian ini cukup mendekati, karena salah satu proksi dari pertumbuhan ekonomi adalah output, yang mana berarti adanya produktivitas. Ketika output mengalami peningkatan, berarti produktivitas semakin tinggi, seperti itu. Kemudian juga ditemukan adanya endogenitas dari perpajakan, dari pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan 2 hal, yaitu bahwa tarif pajak itu merupakan tanggapan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi, dan tarif pajak yang tinggi itu terjadi ketika pendapatan nasional meningkat. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa adanya kenaikan pajak 3,5% atau setara dengan kenaikan 10% dalam paket tax negative fiscal policy itu menurunkan pertumbuhan PDB tahunan sekitar 0,2%. Sedangkan untuk paket tax positive fiscal policy itu menunjukkan kenaikan PDB tahunan sebesar 0,2%. Kemudian untuk beberapa kajian literatur yang saya temukan itu menunjukkan bahwa yang menghubungkan antara perpajakan dengan produktivitas dan efisiensi itu masih sulit untuk ditemukan, dan fakta yang demikian saya kira bisa menjadi peluang untuk dilaksanakannya penelitian yang saya ajukan ini. Nah, untuk terkait data Pak yang kemarin jenengan kasih
ini kasih link untuk menghubungi untuk memperoleh data Osiris ini, saya temukan memang ada beberapa variabel yang mungkin bisa digunakan, yaitu ada total aset, kemudian ada liabilitas, kemudian penjualan. Jadi ini berdasarkan data ini mungkin akan lebih bisa dilakukan sesuai dengan meta analisis yang tadi, bahwa dia juga menunjukkan bagaimana growth dari perusahaan, growth dari terhadap penjualan itu berpengaruh terhadap kalau yang meta tadi tentang performa perusahaan. Ini bisa digunakan. Terus untuk data IBS-nya, saya coba untuk memanelkan data dari tahun 2004. Sebenarnya saya coba panelkan dari tahun 1999, namun ada beberapa variabel yang tidak saya temukan di tahun-tahun tersebut, baru di mulai tahun 2004 sampai terakhir di tahun 2013 ini ada beberapa variabel yang saya temukan yang mungkin akan sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu terkait dengan energi, kemudian bahan baku, kemudian harga tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, kemudian output, stok modal, kemudian juga untuk pajak sendiri, ukuran perusahaan yang di mana proxy yang digunakan adalah dari jumlah tenaga kerja itu sendiri, untuk membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan sedang sesuai dengan definisi dari BPS. Untuk perusahaan sedang yaitu dengan pekerja di bawah 100, kemudian perusahaan besar itu di atas 100 pekerjanya. Kemudian lokasi dan juga ownership. Namun ada permasalahan di sini tentang salah satu variabel yang ingin saya gunakan, yaitu openness, yang mana perhitungannya kan biasanya rasio antara ekspor impor terhadap output. Nah, untuk variabel ekspornya itu saya nggak menemukan di tahun 2004 sampai 2007, baru ada di tahun 2008 sampai 2013 itu. Nah, apakah kalau misalnya pakai data ini, data dari IBS ini untuk keterbukaan perusahaan itu bisa hanya menggunakan impor saja untuk menyesuaikan, karena untuk data ekspornya di tahun 2004 sampai 2007 itu nggak ada, gitu Pak. Terima kasih. Oke, Mbak, ini kan mau di farmasi ya kemarin kan ya? Iya, ya saya juga sudah ini Pak, coba untuk memilih data yang di perusahaan farmasi saja. Ya. Tapi observasinya jadi tinggal yang awalnya itu untuk dipanelkan dari 2004 sampai 2013 untuk semua perusahaan itu 234.000 sekian perusahaan. Ketika saya ambil di perusahaan farmasi saja hanya ini Pak, tinggal 1.500-an perusahaan. Karena memang apabila dilihat dari data BPS sendiri, jumlah perusahaan farmasi itu memang sedikit. Kalau saya lihat di sini 1.500 tuh 1 tahun atau sudah semuanya? Panel dari tahun 2004 sampai 2013, Pak. Berarti per tahunnya ada berapa observasinya? Beda-beda Pak per tahunnya, perkembangan perusahaannya. Sebentar. Berarti nggak panel berarti ini nanti. Nah, Unbalance.
kan kadang ada perusahaan yang itu tutup atau ada perusahaan baru yang masuk gitu Pak. Iya, berarti yang balance berapa panelnya? 1.500 berapa tahun tuh mau? Dari 2004 sampai 2013 berarti 9 tahun. 9 tahun. Kemungkinan akan ditambah juga di tahun 2014 kan sudah ada, tapi saya masih belum punya. 1.500 Iya. dibagi 9. 100 hanya berarti. Iya. 150-an per tahunnya. Itu pun juga belum tentu balance itu. Tapi kan ya resiko, kamu kan memang mau nantinya soal perusahaan farmasi kan? Iya, Pak. Iya kan? Ya emang kalau dipaksain di farmasi berarti kan memang harus di industri farmasi kan? Kalau yang data yang dari perusahaan gimana kemarin, yang di Orbis gimana? Kalau yang di Osiris itu dia kan malah untuk perusahaan farmasinya sendiri tuh masih sedikit Pak yang masuk. Jadi dia lebih sedikit lagi. iya, lebih sedikit lagi. Dia kan keseluruhan observasinya itu cuma berapa ini? Cuma 600-an. Nah, ini 604 perusahaan. Itu satu titik waktu atau udah semuanya? Semuanya. 600 kan apa namanya jumlah perusahaannya. Kalau yang Osiris ini apa namanya perusahaan yang sama tapi dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi tetap perusahaannya itu nggak berubah tiap tahunnya. Kalau yang di IPS kan berubah-ubah, jumlah observasinya juga berubah tiap tahun. Berarti banyak gitu. 600 itu dari tahun berapa? 600 dari tahun terakhir kalau di Osiris 2014. Oke, 600 perusahaan. Enggak aja ada 4 tahun, itu sudah 2.400 itu. Kalau 600 perusahaan itu bisa diobservasi di 4 tahun, 600 kali 4 sudah 2.400. Ya enggak? Iya, tapi ini untuk semua perusahaan, bukan khusus untuk perusahaan farmasi. Kalau diambil perusahaan farmasi saja tinggal lebih sedikit lagi. Soalnya kalau saya lihat dari observasi perusahaannya ini untuk farmasi nggak ada sampai 10. Oke. Jadi ya Mbak, ini kan ada dua hal yang harus yang kamu pegang, itu dua hal. Satu, pertama kali kamu kan harus di sektor farmasi kan, karena kamu dapat beasiswa dari perusahaan farmasi, ya kan? Ya, kalau pajaknya kan sebenarnya lebih fleksibel, betul nggak? Mau soal pajak, mau soal apa kan lebih fleksibel. Nah, sekarang sampel size-mu itu jadi Pak cuma 100 perusahaan tadi kalau Mbak pakai IBS. 1.500. Ya, 1.500 ya kan, tapi kan cuma 100 perusahaan. Jadi diobservasi selama 9 tahun tadi kan. Nah, kamu nggak tahu, coba lihat itu soal pajaknya gimana? Ada nggak itu soal data pajak di sana untuk pajaknya? Ada, tapi nggak ada beberapa yang kosong. Nah, makanya kalau misalnya pajak yang kamu cari itu pajak apa? Pajak terhadap apa? PPN atau pajak terhadap pendapatan? Pajak apa yang kamu cari itu dalam penelitian itu? Kalau yang di data IBS ini pajaknya itu tidak termasuk pajak perseorangan dan pajak upah. Jadi cuma pajak yang dibayarkan perusahaan, tapi ini bukan pajak bukan pajak untuk tenaga kerja atau payroll-nya, ataupun pajak perseorangan dari perusahaan itu. Jadi cuma pajak badan berarti. Iya. Pajak atas badan. Iya. Ya bisa dipakai nggak itu kalau dalam penelitianmu, cocok nggak sama itunya? Sama ajudan yang kamu cari itu. Pajaknya sama nggak atau beda? Kalau dari jurnal saya ini pajaknya itu dia lebih kayak pajak
saya kurang tahu juga perhitungan dari jurnal yang saya temukan ini bagaimana. Dia soalnya cuma membedakan ada pajak kalau di Rumania ini dia ditentukan 16% gitu Pak dari. Jadi 16% itu dihitung dari outputnya. Jadi dia kayak CIT tapi dia 16%. Ya, VIT kan PPN toh. Iya. Berarti ini pajaknya bukan PPN berarti pajaknya. Yang di IBS itu PPN bukan? Bukan kan? Itu kan pajak atas badan tuh. Mungkin pajak atas laba perusahaan kayaknya. Iya. Ya. Ya udah sekarang datanya kan yang ada itu ya. Berarti kamu cari papernya sekarang yang kayak gitu, yang sesuai gitu loh. Nanti yang dia harapkan apa? Pajak itu yang namanya pajak pasti akan mendiscourage aktivitas ekonomi kan? Iya. Pasti akan mengurangi produksi, ya kan? Mengurangi omset karena pajak orang jadi malas kerja gitu kan? Iya. Ya wis, kalau mau dikerjakan udah bisa ya, udah 1.500 observasi, tinggal dilihat aja panelnya, panelnya yang balance berapa. Kalau ternyata kecil ya coba pakai unbalance panel, tapi harus belajar lagi teknik estimasinya gimana. Terus soal pajaknya juga iya, kamu coba lihat corporate tax berarti itu. Dengan VAT, kalau VAT kan value added tax kan. Ini kayaknya corporate tax, pajak perusahaan, pajak atas badan. Coba kamu googling itu ya. Iya, Pak. Oke, yuk lanjut yang lain. Makasih, Pak. Apa lagi yang belum? Halo. Saya Pak. Monggo, monggo. Nah. Pak, ini saya coba paparkan secara ringkas research gap. Pertama, ini ada 2 studi. Pertama ini dari Indonesia, jadi berjudul Does Small Scale Port Investment Affect Local Economic Activity? Evidence from Small Port Development in Indonesia. Jadi studinya ini ingin mengetahui dampak investasi terhadap aktivitas ekonomi. Objeknya ini adalah pelabuhan barang, atau ini untuk pelabuhan kecil, pelabuhan feeder. Di studinya ini menggunakan metode kuantitatif saja, hanya dari data sekunder dari datanya perhubungan dan BPS, dan kemudian di sini objeknya ada sekitar 211 pelabuhan, dan dampaknya ini ke kecamatannya, jadi 211 pelabuhan di 211 kecamatan. Nah, ini metode yang digunakan yaitu different model dan PCR, benefit cost. Variabel yang digunakan di sini yaitu ininya Pak, intensitas lampu, intensitas light at night
Jadi apa namanya, lampu malam harinya yang dilihat. Jadi dengan adanya pelabuhan ini bagaimana penambahan listrik untuk penerangan dan bagaimana pertumbuhan GDP-nya di sana. Kalau hasilnya di sini ditunjukkan keseluruhan pelabuhan ini secara rata-rata berpengaruh pada perekonomian, yaitu peningkatan relatif kecil, yaitu hanya 1,8% saja. Dan itu pun juga kalau dilihat dari cara pelayanan proyeknya atau cara BCR, ini hanya secara BCR, itu dikatakan kurang efisien karena biaya yang ditimbulkan dari pelabuhan ini lebih besar dari manfaatnya. Kemudian selanjutnya studi untuk meta-analisisnya oleh Chen 2019, yaitu berjudul Meta-Analysis of Direct Economic Impact of Cruise Tourism on Port Communities. Jadi studinya ini ingin meneliti dampak ekonomi dari pariwisata kapal pesiar terhadap aktivitas kepelabuhanan. Jadi yang menjadi objek sini itu pelabuhan umumnya ini, pelabuhan untuk cruise-nya ya terutama. Nah, meta-analisis ini menggunakan metode kuantitatif dari 30 studi dan sekitar 180 observasi. Kemudian model yang digunakan di sini yaitu meta regression, kemudian kedua OLS, lalu fixed effect model, dan terakhir Sabel-Goodman mediation test. Hasilnya di sini ya, halo, ya Pak. Halo. Ya. Si Mas, aku kok tambah dulu ya. Jadi kemarin meneliti soal apa sih tadi kemarin? Soal pelabuhan toh ya. Dampak ini, pelabuhan. Iya. Cuman enggak mau takut teknik toh, gitu Pak ITS toh ya. Pelabuhan, dampak pelabuhan di mana nih? Di NTB di ya, Labuan Bajo. Labuan Bajo NTT. ya. Ya kan barangnya kan enggak ono Di kan Labuan iki. Bajo. Berarti kan ini kan apa namanya epok-epok studi feasibility study kan, bukan evaluasi kan iki. Ya. Ini kan bukan studi evaluasi kan, karena barangnya nggak ada. Gimana? Nggak dengar Mas, soalnya putus-putus Mas. Halo. Ya wis, pokoknya Mas ya, iki sinyalnya nggak bagus iki. Nggak kedengaran suaranya. Halo. Halo. Oke, bisa ganti yang lain dulu ya. Ini Mas Karno jaringannya nggak bagus ini. Silakan sampai yang lain dulu. Halo. Satu lagi ya. Satu lagi. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maftuhin Pak yang meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan teknologi informasi di negara-negara di Asia Pak. Ya. Berdasarkan meta-analisis, saya mencari meta-analisis dua ya Pak ya. Yang pertama dari Bapak, yaitu dari situ kita dapat apa namanya resumenya, yaitu pada analisis dari apa namanya model Solow, ratio 2, dan juga menemukan hukum Moore, yaitu salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor.
Jadi ini meningkat seiring berjalannya waktu. Terus di sini secara umum di meta-analisis yang pertama itu terdapat beberapa variabel-variabel yang sering digunakan, yaitu yang pertama fixed telephone, mobile cellular, active mobile broadband, sama LTE, individual using internet, household with computer, household with internet, broadband bandwidth, dan fixed broadband. Yang selanjutnya itu meta-analisis kedua, saya menemukan di sini ada beberapa jurnal, Pak, sekitar totalnya itu 269 jurnal yang berisi tentang jurnal-jurnal yang berkaitan tentang TIK dengan economic growth. Di situ saya tertarik dengan salah satu jurnalnya itu, Pak, di sini, yaitu yang keluaran tahun 2017 yang diteliti oleh Albiman dan Zunaidah, yaitu meneliti tentang hubungan linear dan tidak linearnya antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan ICT di negara-negara sub-Sahara. Di sini penelitian menggunakan data panel, yaitu 24 tahun 1990 sampai 2014, membagi negara sub-Sahara tersebut ke dalam 3 kelompok, yaitu lower income, lower middle income, sama upper middle income. Di sini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, fixed telephone, mobile, internet, dan fixed mobile. Di sini sepertinya yang mungkin saya tangkap ini di sini adalah menggunakan variabel kontrol, ya Pak, ya, human capital, institutional quality, trade openness, financial development, dan domestic investment. Kesimpulannya seperti ini, yaitu di negara lower income itu hampir semua indikator atau variabel TIK ini tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di kelas lower income tersebut. Sedangkan di negara yang lower sampai middle income itu signifikan di telepon, mobile phone, dan internet. Sedangkan di upper income justru tidak hanya signifikan di telepon dan mobile phone. Rencana penelitian saya itu ya meneliti tentang pengaruh teknologi informasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia. Data yang saya gunakan yaitu tahun 2001 sampai 2018, yaitu 18 tahun. Variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi, pengguna telepon tetap, pengguna mobile phone, pengguna broadband, dan pengguna internet. Rencananya saya menggunakan data panel dinamis GMM. Perbedaannya adalah saya membaginya ke dalam sama seperti tadi, yaitu membagi ke dalam 3 subkelompok, yaitu negara maju dan berkembang, sampai negara yang berpendapatan rendah. Model penelitian yang menggunakan GMM dan variabel-variabel tersebut. Mungkin itu saja dan saya sudah mencarinya, Pak. Pertama itu saya sudah mencoba untuk mengkelaskan beberapa negara-negara, Pak. Dari tadinya itu saya ambil seriesnya itu cuman 10 tahun, akan tetapi cross section yang didapat dari negara-negara tersebut seiring dengan keterlengkapan datanya itu cross sectionnya dapat 40 negara itu lengkap semua di World Bank. Akan tapi pada saat masuk ke 18 tahun gitu, saya udah coba peran datanya itu kurang bagus untuk penelitian, jadi banyak yang tidak signifikan. Seperti itu sih, Pak. Dan di middle income pun masih ada beberapa negara yang mungkin saya interpolasi datanya, Pak. Beberapa gitu, karena memang tidak begitu ada kekosongan data kita tidak tersedia di negara tersebut. Seperti itu sih, Pak, dan saya sudah coba run datanya juga. Ini saya masih belum paham tentang, maksudnya belum mempelajari secara lebih lanjut tentang GMM sih, Pak, baru baca-baca sekilas saja sih, jadi pakai yang sederhana aja, pakai common effect, fixed effect, sama random effect. Ya, hasilnya itu adalah fixed effect. Itu seperti ini, Pak. Oke, itu aja sih, Pak. Ini kan studinya dari Afrika ya sebelumnya ya, jurnal acuannya ya. Halo, Pak. Halo, ya. Nggak kedengaran, Pak. Halo. Halo. Gimana? Iya, Pak. Ini kan sebelumnya kan di Afrika ya, betul ya? Pak, patah Pak suaranya.
Halo. Kenapa Pak? Ini kan jurnalnya kan di Afrika ya. Iya Pak. Papernya kan di Afrika pertama kali ya. Yang jadikan Iya Pak, di acuannya. Afrika Sub-Sahara. Pakai cross country kan ya. Betul. Waktu Iya ini Pak. dikonversi Kak, ini kan Asia ya. Asianya apa? Asia ASEAN atau Asia keseluruhan? Iya Pak. Asia apa? Kalau ASEAN. saya secara Asia secara keseluruhan Pak. Oke. Nah terus negara untuk negara datanya Asia, gimana? Data yang dipakai gimana? Apakah ada semua? Yang dalam model yang di Afrika itu kan ada yang missing nggak atau gimana? Kalau untuk yang di Sub-Sahara sendiri sepertinya ada yang missing sih Pak gitu kan, tapi saya nggak dijelaskan sih Pak di situ bagaimana cara menginterpolasinya gitu kan. Tapi untuk yang saya sendiri untuk di negara Asia sih beberapa ada yang missing sih Pak. Nah, maksudnya variabelnya sama kan ya? Variabel sama. Oke, ya udah ya. Nah, kalau nggak signifikan itu nanti banyak masih tanya, mungkin variabelnya salah, mungkin itu misalnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dolar kah? Apakah sudah dalam bentuk purchasing power? Sudah dalam bentuk constant price? Jadi harus dieksplorasi lagi salah variabelnya. Apakah variabelnya sudah tepat gitu loh? Apakah pakai logaritma natural enggak? Ini panjang gitu ya kalau pakai yang di Sub-Sahara sih pakai logaritma natural. Iya, ini kemarin gimana regresinya? Belum pakai. Saya pakai logaritma natural, tapi saya tidak menggunakan ini Pak, variabel kontrolnya belum saya masukkan gitu. Iya. Jadi mungkin kedepannya saya akan masukkan variabel kontrolnya untuk lebih signifikan lagi sih Pak. Oke, ya udah ya. Ini kan udah jelas ya, data sudah ada, jurnal acuan juga sudah ada, ya kan? Ini kan soal ICT kan ya. Iya Pak. Dipelajari ya kan. Cuma nanti carikan aja inovasi yang lain. Jadi jangan cuma inovasinya karena beda region aja, yang satu Afrika, yang satu Asia. Yang apa yang mau dieksplorasi lebih jauh di sini? Mungkin faktor kolonial bekas jajahan atau kedekatan openness ekonomik atau apa, ya kan? Jadi kita kelompokkan lagi yang bekas jajahannya gitu Pak. Nggak tahu, makanya teorinya dulu gimana teorinya kan ada kan teori pernah dengar teori flying geese nggak di Asia? Gitu. Flying geese itu kan bahwa pertumbuhannya itu ya Oke, Pak. Yang teori flying geese artinya pertumbuhan di Asia itu seperti angsa terbang gitu. Yang paling ujung itu Jepang. Terus Jepang itu hanya take over sama Korea take over sama Cina gitu. Nah, jadi itu bisa juga sebagai framework untuk difusi ICT-nya seperti apa gitu. Misalnya masukkan jumlah perusahaan di bidang ini misalnya jumlah perusahaan multinasional dalam sektor ini, sektor ICT gitu kan, sebagai variabel tambahan gitu. Indonesia punya enggak perusahaan yang di bidang itu atau jumlah perusahaan startup something lah ya yang sebagai penjelas yang lain ICT gitu. ICT ada kayaknya Pak itu Pak. Jadi yang itu ya sebagai atau jumlah pekerja asing per populasi kan itu kan menunjukkan openness dari labor marketnya, apakah tertutup enggak untuk pekerja asing misalnya, seperti itu juga bisa untuk melihat semakin besar apakah semakin cepat difusi teknologinya kalau semakin besar gitu ya. Jadi jangan cuma ganti wilayah aja tapi juga diintroduce inovasi yang lain. Oke, saya rasa cukup malam ini ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Buat teman-teman yang kalau saya kepikiran sesuatu saya akan share di WA group seperti yang tadi Desi kemudian Cikara yang saya rasa perlu kritikal, perlu dibantu ya. Kalau teman-teman yang udah fix jalurnya kayak Mas barusan ini kan sudah jelas mau apa, saya nggak bantu lagi ya. Tadi juga yang sebelumnya soal kopi ini yang sudah jelas. Yang lagi masih bingung-bingung ini kan kayak Mbak Dias ini kan kalau dia kekeh nih megangin industri farmasi gitu kan. Nah farmasi ini hati-hati kalau emang sampel size-nya sedikit ya jangan dipaksain cuma di Indonesia.
Kalau studi yang saya cari soal corporate tax terhadap productivity, saya googling barusan di Google Scholar, banyakan tuh yang cross country, OECD, Asia gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kebentok ya jangan maksain data Indonesia gitu, pakai data. Ada World Bank tuh punya namanya enterprise survey, survei perusahaan itu hampir tiap negara di survei itu bisa dibuat panel antar negara, jadi firm level tapi cross country itu silakan dipertimbangkan. Karena percuma aja kita punya judul bagus tapi kalau datanya nggak ada ya nggak bisa dieksekusi gitu ya. Oke, good. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.